Tokoh utama anime yang perannya sebagai penjahat atau villain memang memiliki daya tarik yang unik bagi penontonnya. Karakter dengan motivasi jahat yang jelas tidak tertarik untuk menyelamatkan dunia dan juga berkeinginan untuk menguasai dunia ataupun memperoleh tujuannya sendiri menjadikannya memiliki alur cerita yang menarik. Nah, langsung saja kita simak beberapa anime rekomendasi anime dengan MC yang jahat. Death Note. Anime ini menceritakan seorang manusia yang ingin menjadi Tuhan. Cerita berawal dari seorang pelajar bernama Light Yagami yang menemukan sebuah Death Note, yaitu buku yang mampu membunuh seseorang hanya dengan menuliskan nama. Dia pun menggunakan buku itu untuk menghukum para kriminal dan berambisi untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. Cerita mulai menarik ketika Light bertemu dengan detektif jenius yang bernama L dan mereka pun bertarung untuk mengungkap identitas lawannya masing-masing. Code Geass. Anime ini bercerita pada tahun 2017, 7 tahun sesudah peperangan, Jepang kalah oleh Britania dan setelah itu jadi negara koloni dan diberi nama ruangan 11 ruangan Jiichi, dan masyarakat Jepang disebut Elephants. Britania waktu itu telah kuasai sejumlah besar dunia sebab Britania memakai teknologi robot canggih yang mereka beri nama Nightmare Frame. Karena mengenai itu beberapa masyarakat Jepang kehilangan hak mereka, harga diri, kebebasan, bahkan nama mereka. Mereka tidak diperbolehkan kembali gunakan nama Jepang, Nippon, dan diwajibkan menuturkan negara mereka dengan ruangan 11. Tokoh terpenting anime ini adalah seorang pemuda 17, yang bernama Lelouch Lamperot. Ia sebetulnya adalah pangeran dari Britania itu, tapi ia dibuang di ruangan 11 dengan adiknya Nunali sebab memberontak yang tidak terima ibunya meninggal dunia oleh beberapa teroris dan mengapa sang bapak, Raja Britania, Charles di Britania tidak selamatkan ibunya. Ia mempunyai nama asli Lelouch V Britania. Sang adik yang syok sebab ia lihat sendiri waktu ibunya meninggal dunia waktu memeluknya, setelah itu jadi lumpuh dan buta. Oleh karenanya, Lelouch bersumpah di muka Kururugi Suzaku, teman dekat karib dari Lelouch, untuk mengakibatkan rusaknya Britania untuk balas dendam dan untuk selamatkan adiknya dan termasuk mencari tahu siapa yang telah membunuh ibunya, Marianne V Britania. Hellsing Ultimate bercerita tentang sebuah organisasi rahasia yang dibentuk untuk membasmi para vampir yang telah beratus tahun beroperasi di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Keluarga Hellsing memiliki senjata rahasia dalam membasmi para vampir, yaitu seorang vampir keturunan pertama dan merupakan vampir terkuat yang pernah tercipta, dialah Arukat, vampir yang pernah dikalahkan oleh Van Helsing di masa lalu dan kemudian mengabdi pada keluarga Hellsing. Untuk membasmi para vampir, keluarga Hellsing mendapatkan perlawanan dari pihak Vatikan yang menganggap cara yang dilakukan oleh organisasi Hellsing ini tidak dapat diterima karena menggunakan vampir yang seharusnya menjadi musuh manusia. Namun keluarga Hellsing tetap bersikeras untuk mempertahankan cara mereka dalam membasmi vampir. Bahkan keluarga Hellsing mendapatkan bantuan personil lagi dari seorang vampir yang dulunya seorang polwan yang bernama Seras Victoria. Dia pernah diselamatkan oleh Arukat dari serangan vampir dan hampir mati karena gigitan vampir. Untunglah Arukat cepat menolongnya dan memberikan sedikit kekuatannya pada Seras. Untuk menebus semua itu, Seras memutuskan untuk bergabung dalam organisasi Hellsing dan menjadikan Arukat sebagai seorang guru baginya. Afro Samurai menceritakan tentang dunia samurai. Alkisah ada anak kecil yang bernama Afro, yaitu anak dari pendekar pedang nomor 1 di Jepang, tapi dia adalah orang negro. Afro menyaksikan pertarungan antara ayahnya melawan pendekar nomor 2 di Jepang. Hingga akhirnya ayahnya terbunuh dengan kepala terputus oleh pendekar nomor 2 itu. Kemudian Afro bersumpah akan menjadi kuat dan menantang pembunuh ayahnya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan segerombol bandit yang ingin merampas headband pemberian pembunuh ayahnya yang telah mengambil headband kepunyaan ayahnya, milik Afro. Afro pun tidak tinggal diam, tapi akhirnya Afro kalah. Setelah itu Afro ditemukan orang dan dirawatnya di sebuah dojo. Di situ dia belajar menjadi seorang samurai yang kuat dengan sahabatnya yang bernama Gino. Setelah dewasa dia mencari di mana si pemilik headband nomor 2 agar dia bisa menantang pendekar pemilik headband nomor 1.
Setelah mencari kemana-mana ternyata pemilik headband nomor 2 adalah gurunya sendiri yang mendidiknya sampai sekarang ini. Demi menantang headband nomor 1 dan perasaan tidak tega dia membunuh gurunya sendiri. Gino yang tahu hal itu tidak mau memaafkan Afro. Setelah itu dia berkelana dan mencari di mana pemilik headband nomor 1 yang telah membunuh ayahnya. Di tengah perjalanannya banyak sekali pendekar yang menginginkan ikat kepala nomor 2 milik Afro.